Pelé, siapa yang tidak mengenal tentang legenda sepak bola terbesar Brasil ini? Terlahir dengan nama lengkap Edson Arantes do Nascimento ini merupakan tulang punggung kejayaan timnas Samba pada Piala Dunia edisi tahun 1958, 1962, dan 1970. Berkat penampilan gemilangnya bersama Brasil, dia mendapat julukan O Rei atau Sang Raja. Karena kebintangannya dan popularitasnya menjadikan dia pemain sepak bola terkenal di masanya dan pemain sepak bola dengan bayaran yang tertinggi kala itu. Kemanapun Pelé pergi, apapun aktivitas yang dia lakukannya, Sang Raja selalu menjadi pusat perhatian dari media-media yang ingin meliput dan mewawancarainya. Saking fenomenalnya Pelé pada masanya, tak satu pun aktivitasnya yang tak luput dari media massa saat itu. Kita balik kembali ke masa kecilnya. Pelé dilahirkan di kota Tres Coracoes, salah satu kota terbesar di selatan Minas Gerais. Kota yang sangat padat dengan 80.000 populasi dan salah satu kota dengan pusat perdagangan yang strategis. Pelé lahir dari pasangan Dondinho ayahnya dan Celeste Arantes ibunya. Ayahnya Dondinho adalah seorang pesepak bola klub Fluminense. Pelé lahir sebagai anak pertama dan kedua orang tuanya menamainya Edson merujuk pada sang penemu terkenal Thomas Edison. Sang ayah Dondinho melatih sepak bola Pelé sedari masa kanak-kanak dan mengajarkan teknik dasar dalam bermain sepak bola seperti operan, tembakan, dan menggiring bola. Bahkan dalam satu kesempatan sang ayah memberikan pelatihan fisik yang tak main-main kepada Pelé dalam membentuknya menjadi seorang pesepak bola yang tangguh. Pada masa kecil Pelé telah mempunyai dua nama julukan yaitu Diko dan Pelé sendiri. Keluarganya sering memanggilnya Diko yang berarti anak prajurit. Karena ayah Pelé Dondinho merupakan seorang pesepak bola yang tangguh dan pemberani di lapangan. Sedangkan nama Pelé sendiri muncul. Saat itu di sekolahnya, teman-temannya menyebut dia kata Pelé untuk membandingkannya dengan kiper Vasco da Gama favorit Pelé sendiri sebagai artian kata dari empedu atau tumpukan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memberinya julukan Pelé dengan sedikit pengetahuan tentang implikasinya bagi komunitas sepak bola. Bahkan, teman-teman sekelasnya tidak pernah tahu bahwa itu adalah nama Mas. Nama itu diberikan karena lelucon. Sebuah nama yang menjadi terbesar, bahkan lebih besar dari 99% nama yang pernah dikenal dunia. Dari sebuah wawancara, Pelé pernah mengatakan bahwa nama itu awalnya adalah nama panggilan masa kecil sampah, yang tidak dia sukai. Saat ditanya mengapa, Pelé mengatakan itu bukan nama panggilan yang saya inginkan waktu kecil. Keluarga saya memanggil nama saya Diko dan teman jalanan saya memanggil saya Edson. Ketika teman-teman sekolah saya menyebut saya Pelé, saya tak menyukainya. Saya pikir itu nama sampah. Dan sekarang Anda bahkan melihatnya di dalam Alkitab. Dalam bahasa Ibrani Pelé berarti keajaiban. Ketika saya tahu dari seorang arkeolog waktu. Dan dalam kesempatan, saya pernah diskorsing 2 hari dari sekolah karena saya memukul teman saya karena dia memanggil saya Pelé. Dan itu tak berdampak, karena setelah kejadian itu, teman-teman sekolah saya masih memanggil saya Pelé. Kemudian saya menyadari bahwa itu bukan terserah saya apa yang saya panggil. Sekarang saya suka nama itu meskipun dulu nama itu membuat saya putus asa. Lanjut lagi kata sang legenda hidup Brasil tersebut. Sebenarnya, cita-cita Pelé ketika masih di sekolah adalah menjadi seorang pilot pesawat terbang. Namun karena suatu insiden ada pesawat jatuh di dekat rumahnya yang menewaskan pilot dan seluruh penumpangnya, Pelé akhirnya berhenti dari cita-citanya tersebut karena sempat melihat mayat pilot di rumah sakit tempat otopsi korban pesawat yang jatuh. Dan memang, karir di bidang menerbangkan pesawat bukan untuknya. Untungnya bakat sepak bola sang ayah diteruskan ke Pelé muda dan sang ayahnya lah yang menjadi pelatih sepak bola pertamanya. Sejak kecil Pelé hidup dalam kemiskinan. Pelé sendiri hidup sebagai anak yang tidak berkecukupan. Uang sakunya pun tak cukup dalam membeli sepatu bola, bahkan sebuah bola sekalipun. Di satu kesempatan Pelé kadang bermain bola dengan menggunakan buah mangga saat istirahat sekolah. Kadang kaos kakinya diisi kertas guna membentuk sebuah bola sepak yang dia gunakan untuk berlatih. Di waktu luangnya ketika anak-anak seumurannya sibuk dengan bermain bersama teman, waktu Pelé dia gunakan untuk mencari pekerjaan sambilan. Kadang dia bekerja sebagai anak penyemir sepatu, dan pekerjaan itu dilakukannya dengan giat untuk membayar uang sekolah dan membeli sepatu bola. Tidak butuh waktu lama sebelum Pelé menyadari bahwa dia telah diberkati dengan bakat supernatural untuk permainan tersebut.
Dia memulai dengan gaya sepak bolanya sendiri. Ini dia temukan saat melakukan banyak sepak bola dalam ruangan. Di Brasil pada waktu itu, sepak bola dalam ruangan menjadi populer. Pelé memang satu-satunya anak yang mendominasi seluruh bangsa. Itu adalah kemampuan menggiring bola, passing, kecepatan dan mencetak gol yang mendorongnya menjadi bintang. Pelé muda banyak memperoleh inspirasi dari sang ayah dalam hal sepak bola. Pelé memperoleh kegembiraan dan gairah dari pertukaran permainan sepak bola yang dia lakukan dengan ayahnya. Selain itu, dia menyukai cara ayahnya menanggapi pendapatnya dengan serius, seolah-olah dia seorang pria. Pada tahun 1952, Pelé bergabung bersama klub lokal. Disinilah bakat bintang Pelé mulai tumbuh dengan kemampuan bola sambanya yang memikat banyak pencari bakat klub profesional. Pada tahun 1956 tepatnya di klub Santos. Disinilah awal mula kehebatan sang raja membawanya menjadi pemain sepak bola profesional. Awal mula Pelé bergabung ke klub Santos ini tidaklah mudah, karena harus mengikuti seleksi pemain. Berkat bakat kemampuan alaminya, Pelé muda pun lulus seleksi dan menjadi bagian dari Santos. Adalah seorang pemandu bakat yang mengatakan kepada Presiden klub Santos saat melihat kemampuan yang dimiliki oleh Pelé. Dia mengatakan bahwa Pelé yang berumur 15 tahun akan menjadi pemain terbaik dunia. Pada tanggal 7 September 1957, Pelé memulai debutnya di Santos dengan mencetak 1 gol untuk mengalahkan Corinthians 7-1. Ia pun mendapatkan tempat utama dalam tim senior Santos saat liga dimulai. Di usianya yang menginjak 16 tahun, Pelé sudah menjadi top skor klub dan hanya dalam waktu yang singkat. Momen itulah yang mengantarkannya dipanggil oleh timnas Brasil untuk mengikuti pertandingan internasional pertamanya. Pelé muda menunjukkan penampilan yang spektakuler bersama timnas Samba, dengan mencetak 6 gol di sepanjang turnamen akbar itu. Salah satu golnya yang terkenal ketika membobol gawang tuan rumah Swedia di babak final lewat aksi skill menipunya dan menembakkan bola dengan tendangan voli ke pojok bawah kanan gawang tuan rumah. Sehingga menjadikan gol tersebut menjadi salah satu gol terbaik Piala Dunia sepanjang masa. Pelé muda berhasil mengantarkan Brasil menjuarai Piala Dunia Swedia dan begitupun dengan air mata Pelé muda saat itu yang mengantarkan dia menjadi pemain sepak bola selebritas dunia yang begitu populer. Meskipun di Piala Dunia edisi kedua, Pelé muda menunjukkan performa menurun akibat cedera yang dideritanya ketika melawan timnas Ceko di pertandingan fase grup. Hal itu membuat Pelé harus mangkir untuk memulihkan cederanya. Sehingga pada Piala Dunia edisi keduanya tersebut Pelé hanya mencetak 1 gol saja. Begitupun pada Piala Dunia ketikanya di Inggris pada tahun 1966. Gangguan cedera yang rentan terhadapnya membuatnya hanya bisa membawa timnas Brasil pulang lebih cepat karena kalah bersaing oleh Portugal dan Hongaria di babak fase grup. Pada Piala Dunia keempatnya, tepatnya di Piala Dunia Meksiko tahun 1970, performa sang raja akhirnya kembali lagi. Pelé berhasil mengantarkan Brasil meraih trofi Piala Dunia ketiga dalam karirnya bersama tim Samba. Setelah dalam partai final berhasil mengalahkan Italia dengan skor mencolok 4-1. Salah satu momen ikonik dalam partai final itu, ketika Pelé memberikan assist dengan gaya santai sambanya kepada rekannya Carlos Alberto. Winger sayap kanan Brasil tersebut langsung menghujamkan tendangan keras dari sisi sempit sebelah kanan pertahanan Italia. Gol pun berhasil bersarang ke gawang Italia, dan Pelé mencetak 1 gol dalam partai final tersebut. Setelah pagelaran Piala Dunia 1970 di Meksiko selesai, Pelé memutuskan pensiun dari timnas Brasil di usia 30 tahun. Selama berkostum Brasil, Pelé telah mencetak 77 gol dari 92 kali penampilan. Santos. Di sepanjang karirnya bersama Santos, Pelé selalu diminati oleh banyak klub. Manchester United, Juventus sampai Real Madrid ingin memperoleh tanda tangannya. Namun pemerintah Brasil kala itu melarang Pelé untuk keluar bermain sepak bola di luar Brasil. Saking besarnya seorang Pelé, pemerintah Brasil menganggapnya sebagai harta karun negara. Berbagai torehan prestasi di klub Santos telah berhasil Pelé sabet. Seperti juara Campeonato Paulista, Copa Libertadores, juara Piala Dunia antar klub, hingga raja top skor yang beberapa kali dia rebut setiap mengikuti berbagai ajang. Pada tahun 1969 Pelé berhasil menciptakan golnya yang ke-1000. Tepatnya pada tanggal 19 November.
Pada tahun 1972, Pelé resmi memutuskan untuk mengakhiri karir sepak bolanya yang gemilang bersama Santos. Selama 17 tahun lamanya, Pelé membukukan total 1091 gol dari 1115 penampilan bersama Santos. Penampilan hebatnya bersama Santos menjadikannya pemain Brasil yang paling dihormati sepanjang masa, dan paling populer dalam sejarah pesepakbolaan Brasil. Setelah karirnya bersama Santos berakhir, sinar kebintangannya tak pernah merosot. Adalah klub New York Cosmos menjadi pelabuhan selanjutnya. Di Amerika Serikat, nama Pelé begitu populer, sehingga ketika Pelé bergabung bersama New York Cosmos, hampir semua media dunia tak mau ketinggalan oleh segala aktivitas sang raja. Di Amerika Serikatlah, Pelé bersama legenda lain seperti Franz Beckenbauer dan Johan Cruyff menjadi duta sepak bola. Sambil mempopulerkan olahraga sepak bola, karena di negeri Paman Sam sendiri, di dekade tahun 70-an olahraga sepak bola belum begitu familiar. Maka dari itu ada tujuan baik yang dihantarkan seorang Pelé untuk bergabung bersama klub Amerika daripada harus terbang jauh ke daratan Eropa untuk bermain sepak bola. Di klub New York Cosmos sendiri, Pelé tampil dengan sangat luar biasa meskipun usianya sudah menginjak 34 tahun. Dia bahkan mengantarkan New York Cosmos menjuarai American Soccer League pada tahun ketiganya di klub. Selama berkostum New York Cosmos, Pelé menorehkan 64 gol dari total penampilan sebanyak 107 kali. Sungguh prestasi yang brilian di usianya yang sudah tidak muda lagi. Dalam karir kehidupan pribadinya, Pelé menikah sebanyak 3 kali. Pernikahan pertamanya saat dia berusia 26 tahun adalah Rosemary dos Reis Holby, wanita pertama yang dinikahinya pada tahun 1966. Dari buah pernikahannya, mereka mempunyai 3 anak, yaitu Edinho, Kelly Cristina Nascimento, dan Jennifer Nascimento. Mereka bercerai pada tahun 1982. Pelé menikah untuk yang kedua kalinya pada tahun 1994. Ia menikah dengan seorang psikolog dan penyanyi gospel Assyria Lemos Seixas. Pelé menangis saat mengingat masa lalu yang menyenangkan saat pernikahannya dengan Assyria pada tanggal 30 April 94 tersebut, di kota pesisir Recife, Brasil. Dari pernikahan keduanya bersama Assyria mereka berdua dikarunia anak sebanyak 2 anak kembar bernama Joshua dan Celeste. Pelé kembali bercerai pada tahun 2008 untuk yang kedua kalinya. Pelé kembali menikah untuk ketiga kalinya dalam hidupnya, ketika dia telah berumur 75 tahun. Dan ini merupakan kehidupan pernikahannya yang terakhir, ketika dia menikahi seorang janda berdarah Jepang bernama Marcia Aoki. Pelé menjalin hubungan dengan Marcia selama 6 tahun sebelum pernikahan mereka. Dari pernikahan mereka hingga kini keduanya belum dikaruniai seorang anak. Dan hingga detik ini, seorang legenda besar sepanjang sejarah sepak bola dunia bernama Pelé tersebut. Dalam usianya yang kini yang menginjak 82 tahun, sang raja kini terbaring lemah tak berdaya. Melawan penyakit kanker kolon yang dideritanya, sang raja kini lemah di pembaringan, namun doa-doa dari para pecinta sepak bola dari seluruh dunia akan mengantarkan sang Pelé melawan yang dia derita dalam perjuangannya untuk sembuh. Itulah profil seorang bernama Pelé. Seorang legendaris yang tak akan pudar oleh zaman, karena kebintangannya mengalahkan namanya sendiri. Ini menurut pendapatku. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Mari kita doakan, semoga sang raja cepat sembuh dari penyakit yang dideritanya.